Shalom, Gong Sifa Chai. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Hari ini saya akan buat video berkaitan dengan Happy Chinese New Year atau Tahun Baru Cina, Imlek. Saya pribadi bersyukur bahwa melalui kesempatan ini di Hari Raya Tahun Baru Cina ini, saya memang rindu juga berbagi sesuatu yang bersifat kebenaran Injil dalam kaitannya dengan Tahun Baru Cina ini, Imlek. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Tadi saya cari-cari, saya punya baju koko. Baju ini ada dulu waktu kami bikin acara Tahun Baru Cina di gereja. Jadi jemaat yang orang berdarah Tionghoa, ini waktu saya belum jadi gembala Amazing Grace ya, saya masih di jemaat New Testament atau Perjanjian Baru, Soeharto 25 Kota Kupang. Saya pelayan di situ dan kemudian saya pendeta, dan atas ide beberapa jemaat berdarah atau keturunan Tionghoa, karena mereka tahu saya juga, mama saya orang Cina. Jadi saya ini begini-begini tapi Hitachi. Hitam tapi Cina. Nah, jadi saya ini hitam tapi Cina gitu loh, Hitachi. Akhirnya dengan pertimbangan izin Bapak Gembala kami pada waktu itu, lalu kami bikinlah Tahun Baru yang di dalamnya betul-betul ada pemberitaan Injil. Jadi orang-orang Tionghoa mengucap syukur Hari Raya Tahun Baru Cina, tapi mereka merayakannya dalam konteks terang Injil. Kenapa ini perlu? Dan memang video ini saya buat khusus buat saudara yang orang Tionghoa yang sudah jadi Kristen. Ya. Tradisi apapun boleh kita adopsi, tapi tentu kita bersihkan itu dalam kebenaran firman. Ya, seperti saudara tahu, tradisi 25 Desember pun orang ambil dari kebiasaan orang kafir di Romawi kuno sana. Tapi yang kita ambil bukan semuanya. Kebiasaan mereka mabuk-mabukan dari pagi sampai malam, dari 24. Kan ada Saturnalia ya, festival Saturnalia berkaitan dengan 25 Desember itu. Dari 17 sampai 24. 25 itu kan paling heboh karena matahari naik tinggi toh. Di penghujung musim dingin itu matahari tinggi. Lalu di situ mereka mulai dari tua sampai muda, kecil, besar berpesta pora dan pesta miras. Tidak bisa dihindari di sana. Nah, saya sebagai orang Indonesia yang ada keturunan Cinanya, saya bersyukur bahwa saya sudah jadi pendeta dan saya ketemu banyak orang keturunan Tionghoa yang selalu bikin ide. Saya ulang-ulang loh. Kadang saya khotbah dalam Imlek keluarga, tapi sudah konteksnya sudah tidak percaya yang lain selain ajaran firman Allah. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara orang Tionghoa yang sudah jadi Kristen, bagaimana pengalaman Anda? Saya dari kecil itu setiap kali Tahun Baru Cina, saya pasti selamat di keluarga, kunjung ke keluarga, dapat angpau, ya. Lalu apa ya? Ada pandangan-pandangan, ya, diantaranya bahwa yang menentukan turunnya hujan atau tidak, atau mereka memberi kepastian kalau Imlek pasti hujan. Jadi seolah-olah ini adalah hari yang tidak bisa dihindari. Ternyata saudara-saudara, saya sudah ikut tahun lalu itu Imlek tidak ada hujan loh. Sekarang juga biasa-biasa saja. Ya, karena memang Imlek selalu terjadi di musim penghujan. Jadi maksud saya ialah bahwa jangan sampai kita percaya ada hal lain, pribadi lain, kepercayaan tertentu di luar terang firman Allah, bahwa ada pribadi yang bisa beri hujan selain Tuhan Allah. Tidak ada.
Jadi Imlek tidak punya pengaruh apa-apa terhadap turunnya hujan atau tidak. Tolong dicatat itu. Ya, Imlek tidak menentukan hujan turun atau tidak. Karena tahun lalu saya lihat Imlek tidak hujan. Lalu sekarang pun sedikit sekali. Biasa karena musim hujan. Jangankan Imlek. Ulang tahun saya pun sering hujan. Karena saya ulang tahun 15 Januari musim hujan. Jadi kalau ada orang yang terlalu andai kata ya, percaya bodoh-bodoh sama Pamela Atok lalu berkata, pokoknya Pamela Atok tuh 15 Januari pasti hujan. Ya iyalah, orang bulan musim hujan. Ya kan? Nah kalau begitu ini perlu saya kasih tahu supaya jangan ada kita yang menyakiti Allah. Silahkan kita tahun baru Cina, kita pergi selamat, bagi angpau, tapi sudah dalam terang firman Allah. Ya, bukan yang lain. Mari kita lihat persoalan hujan tadi. Tidak ada siapapun yang bisa turunkan hujan. Hanya Tuhan. Dalam Yeremia pasal 14 ayat 22. Dikatakan demikian saudara-saudara. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Langit sendiri tidak bisa memutuskan hujan turun atau tidak. Apalagi cuma hari Imlek, hari Natal, hari ulang tahun saya atau hari ulang tahun tertentu. Saya melalui ini menyampaikan supaya khusus semua saudara saya yang berdarah Tionghoa, yang sudah menjadi Kristen dan tetap merayakan Imlek, tidak ada masalah menurut saya. Tapi seberangkanlah itu di dalam konteks agama Kristen, di dalam konteks terang kasih Tuhan, sehingga orang merayakan Imlek tapi semakin kenal Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, pemberi hujan. Itu di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru juga ada data tentang Tuhanlah yang menurunkan hujan, bukan yang lain, saudara-saudara ya. Makanya Injil Matius pasal 5 itu ayat 45 dikatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Siapa yang turunkan hujan? Bapa kita di sorga. Ya, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, matahari terbit, mau orang jahat, orang benar, orang kafir, orang beragama, orang sembah batu kayu, orang sembah ular naga, orang sembah kuburan, segala macam, Tuhan kasih hujan. Nah, kalau orang benar sudah paham. Kalau orang yang masih sembah kayu, dia pikir itu kayu yang kasih hujan. Orang yang masih sembah patung, dia pikir patung yang kasih hujan. Orang yang masih sembah naga, buaya, mereka pikir naga atau buaya yang kasih hujan. Orang yang pergi songgo-songgo atau sembah-sembah sujud di kuburan, mereka pikir kungnya, ponya, kiunya, jinya, empenya, ya, cecenya, kokonya yang sudah meninggal itu yang kasih hujan. Sesat. Dengar? Sesat. Itu tidak benar. Makanya karena Tuhan ini kasih hujan semua orang, orang benar sih sudah tahu, seperti Yeremia tadi 14 ayat 22. Tidak ada langit saja tidak mampu, apalagi dewa-dewa kesia-siaan, apalagi kuburan kung, kuburan kong, kuburan ji, kuburan po, tidak bisa. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan sebab banyak orang saya lihat yang sudah Kristen, rayakan Imlek, tapi masih pegang kuat-kuat tradisi-tradisi kafir. Tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Allah. Jangan saudaraku, saya kasih tahu kebenaran yang sudah saya sampaikan tadi. 2 ayat tadi adalah berkaitan dengan hujan. Yang berikut, saudara yang kalau Imlek selalu sembah-sembah di kuburan, omong-omong di kuburan,
Karena dulu saya lihat mama saya begitu. Jadi saya setelah jadi pendeta, aduh saya punya beban yang besar untuk menyampaikan ini kepada semua saudara saya. Sehingga kita jangan tahu kebenaran sendiri, kan begitu ya. Jadi anak-anak saya juga ikut kita perayaan Imlek di sekolah, apa ikut. Saya beli baju koko, kan anak laki-laki semua ikut. Tapi di sekolah mereka yang nama ESCS, Excellent Spirit Christian School, mereka hargai tradisi itu, tapi sudah dalam terang firman Allah. Tidak ada unsur-unsur percaya. Ayo kita ngomong di punya kubur. Aduh, jangan. Tidak boleh itu. Tuhan marah. Ayatnya terlalu banyak bahwa Tuhan tidak suka yang begitu-begitu. Maka saya perlu pada saat ini kasih tunjuk ayatnya. Supaya mungkin saudara-saudara saya yang Anda terlalu sibuk, Anda tidak baca Alkitab, saya bantu ya, saya bantu. Imamat 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Itu firman Allah pencipta langit dan bumi yang sedang beri Anda napas merayakan Imlek. Yang sedang memberi Anda rumah, mobil, berkat, kesehatan, kekuatan, jalan keluar. Jadi tolong, jangan bikin cemburu dia. Ya, 10 hukum tuh. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Hukum kedua, jangan membuat patung berupa apapun. Mau di atas, di bawah, di mana, di air. Untuk disembah, tidak boleh. Buat patung untuk kesenian, aman. Buat patung untuk sembah, bahaya. Buat kuburan bagus lalu sembah, panggil arwah, panggil po, panggil ji, panggil popo, panggil kungkung. Nah, itu tidak boleh. Ya. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berjinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Nah ini kenapa saya bilang jangan. Nanti Tuhan lenyapkan ancaman ini kepada orang Israel. Tapi saya yakin Tuhan masih melakukan itu bagi mereka yang menduakan dia. Ya, Saul mati itu gara-gara Saul panggil-panggil arwah, saudara. Dan itu memang najis, tidak boleh. Saya sudah sering kalau saya khotbah ini saya singgung terus. Padahal arwah yang dia panggil siapa? Arwah hamba Tuhan. Yang datang itu betul-betul Samuel. Bukan. Setan yang menyamar. Jangan percaya. Makanya di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Tuhan hantam dia. Ya, jangan ya buat koko, cece, encim-encim, ya, kungkung, popo, yang ada nonton ini atau sebarkan ini. Selamat tahun baru Cina, tapi selamat karena Tuhan Yesus, bukan yang lain. Ya, jadi jangan pergi kayak dulu-dulu. Tuhan kasih kesempatan kita tahu ini supaya sudahlah bangkit. Stop menyakiti dia. Mungkin kita melakukan itu dalam ketidaktahuan. Nah sekarang saya kasih tahu. Karena firman Allah bilang kalau saya tahu. Tuhan bilang sama Yeskiel. Kau tahu kebenaran. Kau tidak kasih tahu. Itu orang mati. Tuhan tuntut nyawa mereka dari kau. Makanya. Waduh saya tidak bisa kalau tidak omong ini. Saya tahu masalahnya. Jadi kalau pendeta-pendeta yang tahu dan tidak ngomong ya. Saya kasih ingat saja. Tuhan pasti tuntut. Kau tahu kok kau tidak ngomong. Bagaimana? Harus ngomong. Dan ingat saya tambah lagi supaya jangan percaya-percaya di Imlek. Ini kayaknya parfumnya Kung. Kung ada muncul. Aduh jangan bikin pusing. Kung sudah meninggal sudah selesai ya. Kung tidak akan pulang ke rumah lagi. Ya. Ini saya ngomong karena saya punya popo, saya punya kungkung. Nama Goan Wun Tiong Fong. Saya punya kiu nama Chuntek, Mea Liong. Ji Chonting, Ji Chu, Ji Neang. Ini semua
tante kandung, om kandung saya. Mama saya juga namanya Metai, sudah meninggal. Saya tidak pergi tahun baru lalu tondok-tondok di kuburan mama saya, tidak. Saya sudah injili beliau selagi hidup. Dan dia sudah terima Yesus, dia sudah meninggal. Meninggal saya sedih, tetapi sedih tidak berlarut-larut. Karena saya tahu orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mati masuk surga. Titik. Dan sebelum meninggal saya tanya berkali-kali, Mama yakin masuk surga? Masuk papa, masuk sayang, masuk. Mama yakin. Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam kondisi sakit parah. Dia bilang Tuhan Yesus tidak pernah salah. Luar biasa. Padahal dulu beliau juga punya kepercayaan begitu. Tapi diubahkan dari waktu ke waktu. Ya. Ayub 7 ayat 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal oleh tempat tinggalnya. Jadi jangan bilang, parfumnya Po nih, parfumnya Kung. Oh tidak, Po dan Kung tidak kembali. Ya, ini sudah tidak ada hubungan lagi ya. Jadi jangan berharap berkat dari kuburan. Ya, berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak dalam nama Tuhan Yesus. Itu saja ya. Saya sampaikan selamat tahun baru Cina, Gong Xi Fa Cai. Tetap semangat di tahun baru Cina ini. Kiranya kita semakin takut kepada Bapa di sorga, takut Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus menjadi harga mati, dan firman Allah menjadi kebutuhan primer kita. Berbahagialah, Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Anda mau puas yang sungguh-sungguh puas, yang berasal dari Allah, laparlah dan hauslah akan kebenaran. Kebenaran di situ, di Matius 5 ayat 6, adalah kebenaran moral atau hidup tambah suci. Tapi bagaimana orang punya moral bisa tambah baik, tambah luar biasa, kalau tidak lapar dan haus akan firman Tuhan Yesus Kristus? Dan apakah manifestasi seseorang lapar dan haus akan firman Allah? Kalau orang lapar, makanan atau minuman jasmani, atau haus, manifestasinya apa? Cari lalu dapat, lalu minum, makan, sampai kenyang, sampai puas. Jadi kalau Anda mau dipuaskan dalam Tuhan, jangan percaya berkat dari kuburan, jangan percaya pribadi atau hari tertentu bisa kasih turun hujan, sebab yang bisa hanya Allah. Dan stop bikin cemburu Tuhan dengan mempercayai arwah-arwah. Itu dari setan. Kita tidak boleh ikut kepercayaan setan. Ya, saya Pendeta Mel Atok. Selamat tahun baru Cina sekali lagi. Silakan sebarkan video ini. Kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Salam, Gong Xi Fa Cai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.